Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membawakan presentasi kami yang berjudul Tes Populasi Khusus versus Tes Kelompok dan Tes Populasi Khusus yang diampu oleh dosen Bu Maria Oktasari MPD. Silakan disimak sampai habis ya. Dan jangan lupa, kami beranggotakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia Zani dengan NPM 2021015716. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Aulia Widiati Kusumaningrum dengan nomor pokok mahasiswa 202015001491. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatima Azahra, anggota kelompok 2 instrumen tes dengan nomor mahasiswa 20201500147147. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nida Nurhanifah. Saya berasal dari kelas terbang dengan NPM 2020-015-79008. Di sini saya sebagai bagian dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan terkait jenis-jenis tes individu versus tes kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tri Lestari dengan NPM 202001500 Yang pertama, bagian A, yaitu pengertian tes individu dan kelompok. Tes individu pada dasarnya memiliki beberapa jenis-jenis tes yang mencangkup pada individual. Di antaranya yaitu tes kepribadian, tes intelijensi, tes kemampuan, dan lain-lain. Tes individu disebut juga dengan tes yang diberikan perorangan, yaitu tester, berhadapan dengan orang yang dites, yaitu testi. Sedangkan tes kelompok adalah tes yang digunakan terutama dalam bidang pendidikan, pegawai negeri, industri, dan dinas militer. Tidak ada pendekatan tunggal dalam pengukurannya. Dan untuk yang kedua, ada perbedaan antara tes individu dengan tes kelompok. Yang pertama, dalam hal bentuk maupun susunan butir soal atau per item. Lalu yang kedua, pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mengundang tanggapan bebas dapat digunakan dan digunakan dalam tes-tes kelompok awal. Dewasa ini tes khusus menggunakan butir soal multi pilihan. Lalu yang ketiga, perubahan ini dituntut demi keseragaman dan objektivitas scoring. Yang keempat, kontrol atas kesulitan soal. Lalu yang terakhir, pemberian skor objektif dengan menggunakan beberapa program. Kemudian next, di sini ada beberapa keuntungan dan kerugian dari tes kelompok. Nah, di sini yang pertama ada keuntungan tes kelompok, itu alat ini dirancang untuk testing massal. 2. Diselenggarakan secara simultan bagi banyak mungkin orang yang benar-benar bisa disesuaikan dengan ruang yang tersedia dan jangkauan suara mikrofon. 3. Soal-soal dicetak dan jawaban-jawaban sederhana yang dapat direkam pada sebuah brosur tes atau lembaran jawaban atau pada sebuah komputer. Hubungan orang per orang antara penguji dan peserta tes bisa diabaikan. 4. Waktu testing yang tersedia dapat digunakan lebih efektif jika setiap peserta tes berkonsentrasi kepada soal-soal yang sesuai kemampuan. Sedangkan kerugian tes kelompok di sini yang pertama, penguji memiliki peluang yang jauh lebih kecil untuk berhubungan, bekerja sama, dan mempertahankan minat peserta tes. 2. Kondisi peserta sakit, lelah, risau, cemas yang bisa mempengaruhi kinerja tes kurang dideteksi dalam testing kelompok dibandingkan testing individual. 3. Tes diselenggarakan karena keterbatasan yang diberikan kepada jawaban-jawaban peserta. 4. Observasi kurang mendalam kepada setiap individu. C. Keuntungan dan kerugian tes individu dan kelompok. Beberapa keuntungan dan kerugian tes individu diantaranya, yang pertama ada keuntungan tes individu.
itu tester dapat melakukan observasi yang mendalam terhadap tes T. 2. Lebih mendalam mengetahui karakter spesifik individu. 3. Isi dan konten pertanyaan lebih spesifik dan mendalam. Sedangkan kerugian tes individu memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan tes kelompok. Kedua, hasil tes bersifat spesifik pada individu tertentu dan tidak bisa digeneralisasikan kepada individu lain. Baik, berlanjut kepada materi selanjutnya yaitu terkait jenis-jenis tes individu versus tes kelompok. Nah, di sini tes individu terdiri dari tes intelijensi yang digunakan oleh Stanford Binet, yang dimana tes intelijensi ini digunakan oleh anak-anak yang berusia 2 tahun sampai dengan orang dewasa yang berusia 85 tahun ke atas. Nah, setiap level usia dalam skala ini berisi 6 tes, kecuali untuk level dewasa atau rata-rata yang berisi 8 tes. Nah, skala Stanford Binet ini dilaksanakan secara individual dan soal-soalnya diberikan secara lisan oleh pemberi tes. Penyajian tesnya sendiri mengandung kerumitan yang spesifik bagi masing-masing individu yang dites. Tidak ada individu yang dikenai semua soal dalam tes karena setiap subjek hanya diberikan soal dalam tes yang berada dalam cakupan level usia yang sesuai dengan level intelektualnya masing-masing. Nah, yang kedua itu ada tes intelijensi dari skala Kaufman. Skala Kaufman sendiri ini terdiri dari 2 bagian, yaitu ada Kaufman Assessment Battery for Children atau yang biasa kita kenal dengan KABC. Tes ini diciptakan oleh Alan S. Kaufman dan Nadine L. Kaufman. Dalam tes Kaufman ABC, kemampuan ini diungkap antara lain oleh subtest word order, di mana subjek harus menunjuk pada bayangan gambar dalam urutan, sama dengan urutan nama yang disebut oleh penguji. Simulation processing scale, yaitu skala yang bertujuan mengungkap kemampuan anak dalam memecahkan permasalahan dengan cara mengorganisasikan dan memadukan banyak stimulus sekaligus dalam waktu yang sama. Nah, tes ini dilaksanakan secara individual untuk anak-anak dan remaja usia 3-18 tahun. Tujuannya yaitu untuk mengurangi perbedaan skor antara anak-anak dari kelompok etnis dan budaya yang berbeda. Nah, yang kedua ada tes intelijensi skala Kaufman Brief Intelligence yang biasa kita kenal dengan KBIT. Nah, di sini tes penyaringan intelijensi umum standar yang baru-baru ini dipublikasikan dalam bentuk edisi kedua yaitu KBIT-2 yang terdiri dari skala kristal atau verbal yang digunakan dan memiliki 2 jenis soal, yaitu terkait pengetahuan verbal dan teka-teki, dan kedua ada skala nonverbal yang mencakup soal-soal metrik. KBIT-2 dilaksanakan untuk peserta berusia 4-90 tahun dan dalam waktu kurang lebih 20 menit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa skala Kaufman ini banyak sekali versinya, dan untuk tes intelijensi individu tersendiri di sini ada WISE atau Wechsler's Adult Intelligence Scale dan WISC. Dan selain itu ada Research atau Hematic Appraisal dan ada TAT juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu tes kelompok. Tes kelompok itu terdiri dari tes intelijensi dan tes inventory. Tes intelijensi di tes kelompok ini terdiri dari IST, Intelligence Structure Test, yang dimana tes ini terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara struktur, di mana dari struktur tersebut menggambarkan pola kerja tertentu. Tes ini sangat cocok untuk digunakan dalam memahami diri dan pengembangan pribadi, merencanakan pendidikan dan karir, serta membantu dalam pengambilan keputusan hidup seseorang. Nah, selanjutnya ada CFIT, Culture Fire Intelligence Test, yang dimana tes ini dikembangkan oleh R.B. Cottell pada tahun 1920. Dia pernah melakukan beberapa kali revisi untuk meningkatkan validitas pada tes ini, yaitu pada tahun 1949, skala yang digunakan tes ini mengalami perubahan. Nah, sejak saat itu skala tes yang ada dipakai hingga sekarang.
GFIT mengukur intelijensi individu dalam suatu cara yang direncanakan untuk mengurangi pengaruh kecakapan verbal, iklim kebudayaan, dan tingkat pendidikan. Selain dari dua tes itu, ada multidimensional, Battery, tes kemampuan kognitif, metrik progresif Revan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada tes inventory, yang dimana tes inventory ini terdiri dari PAPI, the Personality Preference Inventory, yang dimana PAPI ini sendiri dibuat oleh guru besar psikologi industri asal Amerika, yaitu Dr. Max Martin Kostick pada awal tahun 1960. PAPI Kostick mengukur dinamika kepribadian dengan memperhatikan keterkaitan dunia sekitarnya, termasuk perilaku dan nilai perusahaan yang diterapkan dalam suatu perusahaan atau situasi kerja. Yang kedua ada DISC, Dominant, Influencing, Steadiness, dan Consciousness. Sebuah alat untuk memahami tipe-tipe perilaku dan gaya kepribadian. Pertama kali dikembangkan oleh William Moulton. Dalam penerapannya di dunia bisnis dan usaha, alat ini telah membuka wawasan dan pemikiran baik secara profesional maupun secara personal. Seperti umumnya, alat-alat tes sejenis ini termasuk IQ test. DISC pertama kali digunakan untuk kepentingan militer dan secara luas digunakan sebagai bagian dalam proses penerimaan tentara Amerika Serikat pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia. Wah, keren sekali ya. Nah, selanjutnya ada EPPS. Nah, itu yang terakhir. Mungkin teman-teman bisa baca tentang penjelasannya, karena banyak sekali tes-tes intelijensi dan tes-tes kelompok serta individual. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada salah kata dari penyampaian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fatima akan menjelaskan tentang multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sistem keyakinan dan perilaku yang mengakui dan menghormati kehadiran semua kelompok yang beragam dalam suatu organisasi atau masyarakat. Mengakui sosial budaya mereka yang berbeda dan mendorong dan memungkinkan kontribusi melanjutkan mereka dalam konteks budaya inklusif yang memperdayakan semua dalam organisasi atau masyarakat. Sedangkan pendidikan multikultural didefinisikan sebagai sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat. Pendidikan multikultural adalah suatu sikap dalam memandang keunikan manusia dengan tanpa membedakan ras, budaya, jenis kelamin, atau kondisi jasmania, atau juga status ekonomi seseorang. Dalam lingkup pendidikan, diperlukan suatu pembelajaran yang mencakup tentang multikulturalisme, agar peserta didik dapat mengakui dan menghormati keragaman kelompok sosial lainnya. Pembelajaran multikultural adalah kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan atau persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, dan kelas. Pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas multikultural dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal bagi bangsanya. Pembelajaran berbasis multikultural berusaha memperdayakan siswa untuk mengembangkan rasa hormat kepada orang yang berbeda-beda budayanya, memberi kesempatan untuk bekerja sama dengan orang atau kelompok orang yang berbeda, etnis atau rasnya secara langsung. Pendidikan multikultural juga membantu siswa untuk mengakui ketepatan dari pandangan-pandangan budaya yang beragam. Membantu siswa dalam mengembangkan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka, menyadarkan anak siswa bahwa konflik nilai sering menjadi penyebab konflik antar kelompok masyarakat. Dalam konteks yang luas, pendidikan multikultural mencoba membantu menyatukan bangsa secara demokratis dengan menekankan pada perspektif pluralitas masyarakat di berbagai bangsa
etnik, kelompok budaya yang berbeda. Dengan demikian, pembelajaran sekolah dikondisikan untuk mencerminkan praktik dari nilai-nilai demokrasi. Kurikulum menampakkan aneka kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat, bahasa, dan dialek. Di mana para pelajar lebih baik berbicara tentang rasa hormat di antara mereka dan menjunjung tinggi nilai-nilai kerjasama. Daripada membicarakan persaingan dan prasangka di antara sejumlah pelajar yang berbeda dalam hal ras, etnik, budaya, dan kelompok status sosialnya. Selesai sudah presentasi kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua, bisa langsung ditanyakan di WA Group ataupun di kolom komentar YouTube channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.